Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Membahas saham-saham yang kira-kira cocok buat investor retail. Hari ini gua akan bahas NISP Bank OCBC berdasarkan laporan keuangan Q1 2025. Oke, pada Q1 2024, earning per share-nya atau laba per lembarnya adalah 51, dan Q1 2025 adalah 57. Perkiraan full years-nya 2025, artinya ada kenaikan 11,8%. Jadi, triwulan 1, Januari, Februari, Maret, NISP ada kenaikan labanya 11,8%. Tentu itu akan berakibat kepada kenaikan harga sahamnya, ya. Dividen pay ratio-nya, yang menarik dari NISP adalah tahun kemarin 40%, labanya dibagikan sebagai dividen. Tahun sekarang yang 2025 itu 50% dari laba bersihnya. Jadi ini cocok buat retail nih karena membagikan dividen. Kum dividennya 8 April 2025. Untuk yang tahun bulan kemarin ya 2025, kemungkinan dia akan bagi lagi April 2026. Dividen 2025 kemarin dia 106 per lembar. Terus harga pertama kali saham ini dibahas, saham NISP dibahas itu adalah 1360, ya. Tentu kalau memakai perencanaan rata-ratanya tidak akan 1360. Ya, pasti akan lebih murah lagi. Lalu bagaimana target price-nya, friksi dividen, dan capital gain-nya kita bahas ya. Oke, harganya untuk NISP sekarang itu 1310 ya. Harganya 1310. Dividennya kemarin udah cair 106 dan capital gain-nya negatif 50. Atau negatif 3,7%. Jadi kalau dapat harga di 1360 masih rugi negatif 3,7%. Cuman dia ada dividennya. Nah, ini yang jadi pentingnya itu dividennya. Untuk retail ya. Untuk retail. Dividen ini akan menjadi pengaman ya. Kalau misalkan NISP nggak mungkin kan di harga gocap untuk hari ini. Kenapa? Karena dividennya 106. Kalau harganya misalkan 50 perak, berarti dividennya 200%. Adakah orang yang mau menjual OCBC semurah itu? Makanya harganya rentangannya di 1.300 ya. Kalau dapat harga di 1360. Lalu bagaimana kalau dapat harganya di 1300 misalkan ya. Jadi untungnya sudah lebih gede berarti ya, untungnya. Ini harganya udah lumayan ya. Kalau ada di 1300 berarti dividennya sudah dapat 81%, capital gain-nya 10, jadi total untungnya 8,9%. Ya, kita simulasikan saja. Ya. Jadi dividennya itu kalau kalau dapat di 1300 berarti dividennya 8,2%. Kalau dapat harganya di 1325 misalkan average-nya berarti dividennya 8% kemarin itu ya. Nah, ini yang jadi perhatian tuh ini 106 ya dividennya. Jadi ini pengamannya 8% kalau dapat di 1305. Lalu bagaimana kalau dapatnya di 1360? Average-nya berarti 7,8%. Kan lumayan ya. Masih
untungnya itu 4,1%, berarti lumayan lah, sama kayak deposito ya, 4%. Nah, menariknya INSP ini labanya kan naik. Nah, ini nih. Terus kemungkinan dividennya itu bisa aja dia ke gambaran ke depannya kalau naik 10% ya kali aja 10% bisa nyampe ke 115 misalkan. Udah 80% tahun depan ya. Kalau dapat di harga 1.360. Kalau sekarang beli di harga 1.310 misalkan, 8,8% kan dividennya. Ini menarik nih ya. Jadi hitungan ini bisa berubah-ubah kan ya. Nah, kalau dapat average-nya 1.310, 360 itu lumayan gitu. 8,8% kan lumayan ya. Jadi ini cocok buat retail ya, buat retail. Jadi nggak usah deg-degan. Terus cara belinya gimana? Nah, cara belinya ini berdasarkan grafik ini ya. Nih, pada tanggal 12 Mei ini ya. Jadi cara beli itu beda-beda ya, guys. Dia kalau mau beli di harga sekarang 1.310. Kalau baru mau masuk sekarang ya, berarti 15%. Di harga 1.315. Nanti masuk lagi ya di 1.310 atau 1.210 lah. Ya, nanti beli ya. 15% dari portofolio. Kalau udah 1.210 5%, tapi kayaknya susah sih ke 1.210 karena fundamentalnya bagus. Ya, jadi ini SP ini bagus ya fundamentalnya sampai per detik ini ya. Karena di pasar modal nggak ada yang benar-benar pasti. Kecuali ya mungkin ada krisis ekonomi ya. Nanti harganya bisa turun. Nah, terlihat di sini dari grafiknya ya. Jadi ini sekarang kalau mau nyicil memang waktunya nyicil sekarang ini SP itu bagi yang sudah punya memang sekarang waktunya buy di 1.310 itu. Ya, jadi investasi itu jangka panjang. Jadi investasi saham itu jangan punya pikiran bisa 2 kali lipat dalam sebulan itu. Enggak lah, investasi harus jangka panjang buat retail itu karena investasi yang sesungguhnya di pasar modal itu ya dari dividen sebenarnya. Dividen itu berarti tidak merugikan orang. Kalau lu trader misalkan dividennya nggak ada, untung berarti ada kerugian dari investor yang lainnya. Kalau yang ngandelin dividen enggak, itu kan jadi saling menguntungkan. Terus lu harus hati-hati nih terhadap saham ini. Gue nggak akan nyebutin emitennya apa. Harganya 6.000. Yield dividennya 0,97%. Berarti dengan harga 6.000, ini ada emiten ini ya, lumayan nih influencernya agak banyak. Ini hati-hati. Ini perhatikan dividennya 0,097. Ya. Kita kalikan aja. 0,097. Ini harganya 6.000 berarti dikali 6.000 artinya 582 ya ininya apa dividennya. Jadi dibagi 100 5,82 perak ya. Dari 6.000 dari 600.000 ya. Kita hitung ulang ya, 0, ini yield dividennya ini perhatikan ya. 0,97 dikali 6.000. Tuh, sama dengan ya, jadi dividennya yieldnya cuma 582 ya. Di kan nolnya 0,01% ya. Ini kan 0,097% ya, berarti dibagi 100. 05,82 perak. Jadi
Kalau beli satu lot berarti 600.000. Kalau satu lot ya 600.000. Dividennya cuma 582 ya. Jadi 600.000 cuma dapat 580 perak. Parkir aja kan 2.000 tuh motor, 2.000 atau 5.000. Ini 2.000 nggak cukup buat parkir. Lalu kalau di NISP ya, kalau di NISP itu kan harganya sekarang 1.310 ya. 1.310. Dengan uang 600.000 NISP itu ya. Dengan uang 600.000 dibagi 1.000 dan dibagi ya, ini udah dapat berapa lot nih kalau NISP ini? Berarti dapat 4,6 lot atau ya 5 lot ya. Kalau NISP ini kan dividennya 106 ya kemarin, 106 10.600. Dengan uang 600.000 lu dapet investasi 660.000, karena kan lot itu kan nggak bisa ya, nggak bisa di setengahnya. Jadi ya ini mah hanya simulasi aja lah ya, kali 4,5 sebenarnya kan nggak bisa dipotong-potong, tapi ini hanya untuk simulasi aja. Lo dapat 50.000, dapat 47.700, kan lumayan ya 47.000. Kalau di saham ini nih yang yieldnya 0,097, harganya sekarang 6.000. 600.000 lu cuman dapat 582 perak. Kalau di ini SP lu dapat 47.700. Jauh kan? Jadi ya lumayan lah. Jadi ini SP lebih worth it daripada saham itu ya. Gue nggak maksud ngejelekin ini saham ya, ini hanya pengetahuan aja gitu ya, karena channel ini kan channel edukasi kan ya, tidak ada kepentingan apa-apa. Lalu gimana sih saham gorengan itu? Ini hanya nama informasi aja ya. Saham gorengan itu biasanya nih sekarang 6.000 ya, ini harga di bawahnya nih. Dia biasanya ini harganya 10.000 kan. Nah, ketika harga 10.000, influencernya akan bilang, ini saham bagus, gua aja dapat beli barang di 1.000 sekarang udah 10.000, jadi gua udah untung 1.000%. Mungkin ngomongnya kan kayak begitu. Nanti lu masuk di retail nih, ketika lu masuk sahamnya perlahan diturunin, jadi lu akan cut loss. Sekarang harganya di 6.000. Kalau barang retail udah habis nih, dia akan up lagi harganya, pakai influencer lagi. Nah itu saham gorengan itu cara bekerja. Jadi di saham gorengan itu akan banyak ruginya gitu ya. Kalau tuh ada yang untung mungkin dari 1.000 orang 1 orang ya. Jadi hati-hati dengan influencer ya. Ini ada juga nih saham 0,03%. Ini kan dividennya kecil-kecil kan ya. Ini hati-hati nih yang saham-saham kayak begini. Pelajari dulu dividennya berapa, laba per lembar sahamnya berapa ya. Jadi hati-hati aja untuk retail ya. Sekali lagi ya, ini disclaimer on ya, silakan analisa sendiri. Jadi selamat lu yang beli OCBC yang dari 6 bulan yang lalu, sekarang mungkin sudah menikmati dividen masuk ke rekening dananya ya, ke RDN-nya ya. Retail punya waktu sedikit memantau bursa. Kalau main-main saham gorengan ya hati-hati aja ya. Yang dividennya kecil hati-hati aja. Perbankan memang lagi turun sekarang, tapi sejelek-jeleknya perbankan yang ada dividennya masih tetap aman gitu ya. Walaupun ya di masa depan nggak tahu akan seperti apa ya, karena harga saham itu fluktuatif ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Sampai jumpa lain waktu.